ROAS diturunin mereka dapat data lebih banyak karena mereka jadi tahu pembeli-pembeli siapa aja. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini kita mau bahas ya, apa sih sebetulnya penyebab iklan CMV Max itu nggak jalan? Ya, ini bisa berlaku di Shopee, bisa berlaku di TikTok, karena TikTok Shop sama Shopee ini dua-duanya pakai nama yang sama, yaitu CMV Max. Ya, kalau di Lazada namanya Sponsor Max, tapi logikanya kurang lebih sama. Oke, nah kita mau bahas kenapa sih nggak jalan? Ya, sebetulnya apa penyebabnya nggak jalan? Apakah hanya dengan ROAS diturunin? Itu adalah satu-satunya solusi, gitu ya. Nah, gini teman-teman, kita harus ngerti dulu ya, ngerti dulu cara berpikirnya iklan CMV Max. Jadi iklan CMV Max ini kan sebetulnya suatu algoritma. Mereka kayak semacam sudah dikasih coding sendiri, algoritma sendiri, bagaimana suatu iklan CMV Max itu berjalan. Oke, nah saya sendiri nggak tahu ya backgroundnya apa di codingnya Shopee seperti apa. Cuman ini menurut saya itu seperti ini yang akan saya sampaikan di video kali ini ya. Semoga bisa mewakili. Kalau teman-teman ada pendapat lain nanti komen aja di bawah ya, komen di bawah nanti supaya kita sama-sama belajar. Oke, lanjut ya. Nah, eh, ketika suatu iklan CMV Max nggak jalan, ya itu sebetulnya penyebabnya adalah yang paling utama adalah proses learningnya itu nggak dapat. Jadi iklan CMV Max ini ya yang harusnya dia mencari pembeli, dia tuh iklannya merasa tidak dapat pembeli yang cocok. Iklannya tuh kayak merasa sudah memberikan menampilkan iklan itu di beberapa calon pembeli yang menurut dia cocok. Jadi CMV Max ini kan sebenarnya mereka punya catatan. Mereka punya catatan kalau pembeli yang ini itu suka beli apa, pembeli yang ini suka beli apa, harganya berapa. Oh, ini pembeli untuk barang-barang yang mahal, ini pembeli untuk barang-barang yang murah. Itu mereka semua dari platformnya tuh punya data. Nah, iklan CMV Max tugasnya adalah menampilkan produk-produk kita ke orang yang dirasa cocok. Gitu ya, yang dirasa cocok ditampilkan. Nah, begitu kita set ROAS, iklan CMV Max itu menampilkan ke orang ini, calon pembeli 1, calon pembeli 2, calon pembeli 3, calon pembeli 4. Tapi ternyata calon pembeli ini tidak membeli. Mungkin cuma ngeklik aja atau mungkin cuma lewat aja tapi tidak membeli. Nah, iklan CMV Max ini kita lihat dari sudut pandang iklan CMV Max ya, algoritmanya platform ya. Nah, iklan CMV Max ini nggak berani jalan lebih jauh karena sudah dibatasi ROAS. Karena dengan ROAS yang ditentukan, iklan CMV Max ini udah tahu, oh dia cuma bisa ya biaya per konversinya itu segini. Karena dia udah ngasih ke beberapa calon pembeli ternyata nggak ada yang mau, dia nggak berani jalan karena lewat budget. Ya, dia nggak berani jalan. Lewat budget itu bukan budget harian ya, tapi budget sesuai dengan ROAS yang diminta. Itu nggak bisa jalan. Nah, karena dia nggak bisa jalan, dia stop. Stop. Learning lagi. Dia cari tahu. Ya, learning lagi. Jalan pelan-pelan, stop, atau besok baru jalan lagi. Jadi iklan GMV Max-nya seperti itu. Nah, dia berusaha learning lagi, cari lagi, kira-kira calon pembeli potensial yang suka dengan produk ini siapa? Ya, jadi dia mulai learning lagi. Nah, makanya ada yang bilang, turunin aja ROAS-nya. Oke, kalau kita turunin ROAS, apa yang terjadi? Kalau turunin ROAS, yang terjadi adalah berarti tadi yang dengan tidak berani jalan itu iklan CFMS nggak berani jalan, dia lebih berani jalan karena ROAS-nya turun. Berarti kan biaya konversinya bisa lebih gede. Akhirnya dia coba ke calon pembeli lain, calon pembeli ini, calon pembeli ini, calon pembeli ini, coba menampilkan produk kita ke calon pembeli yang lain. Ya, kalau sampai sudah menampilkan lagi tapi ternyata nggak jalan karena ROAS-nya udah segitu, ya dia akan berhenti lagi. Diturunin lagi boleh diturunin. Nah, jadi ROAS diturunin itu bukan berarti akan membuat ada yang beli, bukan. Itu namanya proses learningnya dia. Jadi proses learningnya iklan CMV Max ini mereka dapat data lebih banyak gitu aja. Jadi kalau ROAS diturunin mereka dapat data lebih banyak karena mereka jadi tahu pembeli-pembeli siapa aja yang memungkinkan untuk membeli. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang intinya proses learning. Kalau ditanya sekarang, Kak, kalau nggak jalan ROAS-nya tidak kita turunin bisa nggak? Bisa. Tidak kita turunin. Tapi kan kita nunggu waktu aja.
waktu. Jadi kalau misalkan hari pertama dia nggak jalan, nanti dia akan berhenti kan, misalkan siang-siang dia berhenti, dia akan, mungkin iklan ini akan jalan lagi di hari kedua, jalan lagi sedikit, ternyata nggak konversi lagi. Hari ketiga jalan, oh ternyata ada yang konversi, ya ada yang beli, oke. Dan nanti dia jalan lagi, dia baru jalan pelan-pelan. Jadi kalau kalau ROAS-nya pun tidak kita turunin bisa, tapi akan butuh waktu lebih lama gitu ya. Karena ini saya pernah tes ROAS saya kasih tinggi ya, ROAS saya kasih tinggi, saya cuekin aja iklannya. Setelah beberapa minggu ya, iklan ini jadi bagus. Ya karena ternyata beberapa minggu di awal iklan ini tuh learning, iklan ini belajar bagaimana supaya dia tahu calon-calon pembeli mana aja yang memungkinkan untuk membeli produk yang diiklankan. Ya, jadi intinya sebenarnya proses learningnya teman-teman. Mau dibikin otomatis, mau ROAS diturunin, mau bagaimanapun. Kalau proses learningnya nggak jalan, ya, ini kita masih ngomong soal proses learning ya, kita belum ngomong soal CTR, belum ngomong yang biaya per klik, persentase, dan yang lain-lain kita belum ngomong. Kita ngomong proses learningnya dulu. Nah, proses learning ini kalau ROAS diturunin atau ROAS-nya dibikin otomatis, ya, selama proses learningnya itu nggak jalan, ya dia nggak akan bisa ngiklanin. Tapi kalau proses learning itu jalan, dia akan dapat data-data yang bisa digunakan oleh iklan GMV Max untuk menargetkan calon pembeli berikutnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita mesti paham kalau iklan GMV Max itu iklan yang berdasarkan proses learning. Ya, proses learning banget. Proses learning, proses belajar dari iklan GMV Max. Dari proses learning itu kalau dia komplit, nah makanya kalau komplit biasa ada, bukan komplit, kalau dia mulai berjalan, dirasa iklan itu merasa sudah cukup stabil, dia akan muncul tanda proteksi ROAS. Ya, kalau teman-teman tahu ada beberapa iklan yang muncul proteksi ROAS, mungkin belum semua seller muncul ya, tapi ada logo proteksi ROAS. Nah, itu adalah di mana ketika iklan itu sudah mulai stabil, dia berani ngasih proteksi ROAS. Proteksi ROAS, kalau ROAS tidak tercapai, nanti dia akan ngasih biaya kompensasi. Ya, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman buat yang iklannya nggak jalan, ingat teman-teman harus menaikkan proses learningnya dulu. Kalau proses learning udah bagus, iklan itu sudah bisa baca maunya kita gimana, mencari pembeli yang bagaimana, kalau sudah oke, itu gampang ke depannya. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari video kali ini. Saya sedikit bahas tentang proses algoritmanya iklan GMV Max ya. Semoga bisa membantu ya supaya kita jadi ada brainstorming, ada insight baru. Ya, kurang lebih gitu aja teman-teman video singkat kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe channel ini dan di like video ini kalau teman-teman suka ya. Thank you teman-teman. Bye-bye.